Shalom Jemaat Ibadah Kategorial Ministry. Kita begitu bersyukur untuk pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan untuk pada hari ini Tuhan kami dapat diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan juga berikan pada kami hati roh yang menyembah dalam nama Tuhan Yesus, untuk dapat kami terfokus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Inilah segala ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kita bersama-sama lagu ini. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap
selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Oh, kami sembah Kau Tuhan, haleluya. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan, kami sembah Engkau ya Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah, kami tinggikan Engkau, kami sembah Engkau Raja yang berdaulat, Kau Raja yang maha tinggi. Kami tinggikan Engkau, haleluya, haleluya. Sembah Engkau Yesus, hanya Kau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Puji Tuhan, Shalom. Sebelum kita akan meneruskan dan memulainya, kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Di kesempatan saat ini kami akan bersama-sama untuk melihat dan memahami serta menggali akan firman-Mu yang luar biasa itu Tuhan. Berkati kami dalam firman-Mu sehingga kami boleh mendapatkan rema yang indah, rema yang luar biasa, rema yang akan membangun semangat dan kehidupan kami ketika kami mendapatkan sesuatu dari firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di ibadah saat ini yang kita akan dengar bersama-sama, kita akan melihat di dalam firman Tuhan, di dalam Injil Matius pasal yang ke-7, Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-28 dan 29. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 28 dan 29 yang dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan itu, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. 29, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Sekali lagi, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan itu,
takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama melihat ke dalam firman Tuhan tentang sebuah karakteristik yang kita akan temukan nanti di dalam kepribadian Yesus ketika kita sudah dan akan lebih dalam lagi di dalam firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama pada kesempatan ini. Di dalam firman Tuhan dari Injil Matius tadi yang kita sudah baca, Matius 7 ayat yang ke-28 dan 29 yang dikatakan di sana, setelah Yesus mengakhiri perkataan itu atau mengakhiri pembicaraan mungkin dengan murid-muridnya dan dengan orang banyak yang ada dan sedang berkumpul dengan mereka pada waktu itu, maka ada satu kesan pendengar. Kalau kita lihat judul di atas di sana, perikop besarnya itu kesan pendengar, di mana mereka setelah mendengar perkataan itu, takjublah orang banyak itu mendengar pengajaran yang disampaikan oleh Yesus. Jadi bahwa Tuhan tidak hanya sekedar menyampaikan kata-kata atau perkataan kepada mereka, tetapi ada satu makna di dalam perkataan itu. Ada salah satu karakteristik yang ada di dalam perkataan Yesus yang berupa sebuah pengajaran yang nantinya akan bertujuan untuk mendewasakan kepada murid-muridnya dan juga orang-orang ataupun mereka semua yang sedang berkumpul pada waktu itu. Nah, sebagai salah satu gambarannya, saya akan menyampaikan sebuah ilustrasi demikian. Di salah satu tayangan di media sosial, waktu itu saya melihat ada 3 orang, ya, seorang ibu dan 2 orang anaknya di media sosial itu, di mana sang anak yang pertama ini ingin menunjukkan kepada ibunya bahwa ia bisa membuat akting sulap, ya. Lalu kemudian sang ibu bertanya kepada itu, apakah kamu bisa sulap? Oh, bisa, ya, gampang sekali, dia bilang begitu. Lalu kemudian dia berunding sebelum akting itu dimulai, dia berunding dengan adiknya, Dek, nanti kalau saya sudah bersatu jajar dengan ibu, ya, nanti kamu ada di belakangku. Ambillah sebuah buah, yaitu jeruk, ya. Nanti kalau aku mengangkat gelas kosong ke belakang, kamu isi salah satu daripada gelas itu dengan jeruk dan dengan satu kekuatan supaya jeruk itu tidak sampai lepas dari gelas itu. Kemudian anak itu yang pertama tadi, dia bilang kepada ibunya, Ibu, mari kita mulai dan saya akan menunjukkan sulap ini kepada ibu. Kemudian anak itu berjejer satu baris dengan ibunya, kemudian dimulai trik daripada sulap itu dengan gerak-geriknya, dengan keahliannya, dia menunjukkan. Kemudian sang adik tadi ada di belakang daripada sang kakak itu, kemudian dimulailah aktingnya dan kakak itu mengangkat gelas itu yang kosong ke belakang dengan kecepatan yang cukup cepat. Kemudian sang adik itu memasukkan jeruk itu ke dalam gelas itu, lalu ditengkurapkan dua gelas tadi di depan mata daripada sang ibu dan sang kakak tadi. Kemudian dengan aktingnya lagi, kemudian diangkatlah gelas itu dan ternyata salah satu gelas yang tadi awalnya kosong, yang sudah dilihat kosong, ternyata sekarang ada jeruknya. Ya, saudara, ini adalah sebuah acting atau trik daripada sulap yang ditunjukkan oleh anak tadi kepada sang ibu. Dan apa jadinya ketika saya melihat video itu, kemudian sang ibu berkata, wah, hebat kamu ya, bisa sulap. Tapi rupanya itu merupakan sebuah trik, ya, supaya seseorang bisa menjadi percaya bahwa dia bisa sulap. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika tadi yang saya sampaikan kepada kita semua lewat ilustrasi tadi, itu membuat gambaran bahwa hanya dengan trik yang seperti itu, maka sang ibu ini takjub. Ya, dia mengira bahwa anaknya pintar sulap, tapi anaknya tentu sudah belajar dahulu bagaimana caranya supaya sang ibu ini bisa percaya. Nah, ketika tadi kita lihat dalam Injil Matius 7 ayat yang ke-28 dan 29, di mana orang banyak itu terkesan, ya, waktu mendengar perkataan yang disampaikan oleh Yesus. Dia terkesan dengan perkataan Yesus, di mana
ketika Yesus menyampaikan perkataan atau sebuah pelajaran kepada mereka lewat pembicaraan itu, dan kemudian mereka semua takjub mendengar pengajaran yang disampaikan oleh Yesus. Jadi ketika Tuhan menyampaikan perkataan itu bukan hanya sekedar perkataan saja, tetapi di dalamnya perkataan itu ada sebuah pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan kepada orang banyak dan murid-muridnya yang ada pada waktu itu. Tentu ceritanya berbeda dengan yang sudah saya sampaikan tadi, dan ini sesuatu yang sangat berbeda sekali, di mana Tuhan tidak hanya sekedar menyampaikan sebuah kata-kata saja kepada mereka, tetapi ada sebuah makna pengajaran, makna sebuah pelajaran yang disampaikan oleh Tuhan kepada para muridnya dan kepada orang banyak yang ada dan sedang berkumpul dengan mereka pada waktu itu. Hari ini kita belajar tentang salah satu karakteristik yang menonjol yang ada dalam kepribadian Tuhan. Tentunya bukan hanya saja satu karakteristik saja, tetapi ada banyak hal-hal yang lain yang ada dalam diri Tuhan. Dan sekarang ketika kita mempelajari pemahaman Alkitab tentang yang sedang kita pelajari saat ini, inilah salah satu karakteristiknya Tuhan yang dimilikinya, yaitu bahwa Ia bukan hanya sekedar menyampaikan sebuah kata-kata, tetapi ada sebuah pembelajaran yang disampaikan kepada mereka pada waktu itu. Di dalam Alkitab kita akan lihat sebentar supaya kita nanti gampang untuk melaju lebih jauh. Kita akan lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-28 ya. 1 Korintus 12 ayat yang ke-28. 1 Korintus 12 ayat yang ke-28 dikatakan di sana oleh firman Tuhan, dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Bapak Ibu dan saudara sekalian kasih Tuhan, ada 5 jawatan dalam firman Tuhan, dalam Alkitab, dalam tubuh Kristus yang kita kenal, ya, yang pernah kita lihat. Di antaranya yang pertama adalah rasul, yang kemudian yang kedua itu adalah nabi, yang ketiga itu adalah guru atau pengajar, yang keempat itu adalah penginjil, dan yang kelima adalah gembala. Ya, seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan jarang yang memiliki 5 karakter ini tadi atau 5 jabatan tadi sekaligus dalam pribadi mereka, jarang ada. Tetapi mungkin kita atau pernah menjumpai, pernah mendapati ada seorang yang memiliki 1, 2, atau mungkin bahkan bisa 3. Misalkan seorang gembala sidang, dia bisa memiliki 1 atau 2 bahkan 3 jawatan yang ada dalam tubuh Kristus tadi. Di antaranya kalau dia sebagai gembala, maka dia juga bisa sebagai pengajar, atau dia juga bisa sebagai penginjil. Atau sebaliknya, seorang penginjil yang dulu suka menginjil, sekarang dia bisa juga menjadi pengajar, dia juga bisa menjadi gembala sidang. Tapi untuk mendapatkan karunia daripada jawatan dalam bidang kerasulan dan kenabian, dan mungkin itu jarang ada, tapi mungkin jarang pernah kita temui ya. Dan kebanyakan ada 3 hal tadi yang bisa kita dapatkan di dalam tubuh Kristus, dalam seorang gembala sidang, anak Tuhan atau hamba Tuhan yang bisa mendapatkan 1, 2, atau 3 jawatan yang bisa dipegang dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam pemahaman Alkitab pada kesempatan hari ini kita melihat bahwa di dalam kepribadian Tuhan, ya, di dalam karakteristiknya Tuhan itu dia mempunyai salah satunya adalah karakter untuk mengajar. Ya, Tuhan ketika berbicara kepada orang banyak, kepada murid-muridnya, dia tidak hanya sekedar menyampaikan sebuah kata-kata, tetapi ada sebuah kata-kata, ada sebuah pembelajaran, ada sebuah pelajaran yang ada di balik makna itu. Lalu ketika orang mendengar itu, kemudian dia menjadi takjub akan pengajarannya. Kenapa? Kita kembali coba di dalam Injil Matius tadi, ya, dalam Injil Matius tadi pasal yang ke-7, ya, Injil Matius 7 ayat yang ke-28 dan 29 tadi.
Jadi ayat yang ke-28 dikatakan di sana, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan itu, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Waktu Yesus menyampaikan perkataan yang disertai dengan pengajaran atau pembelajaran dari firman Tuhan kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak, maka ada sebuah kesan pendengar ya yang begitu luar biasa yang melekat kepada mereka, karena pada ayat 29 dikatakan di sana, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika atau banyak kali kita mendapat sesuatu yang luar biasa dalam firman Tuhan. Bagaimana kalau kita membaca setiap ayat, setiap pasal, ya, baris dalam Alkitab, kita mendapati sesuatu yang luar biasa yang bisa membangun akan kehidupan daripada kekristenan kita, membangun daripada pikiran kita, membangun hati kita, membangun karakter hidup kita, sehingga kita waktu membaca firman Tuhan, hidup kita bisa dibangun, bisa dikuatkan, dan kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa di dalamnya, dan kita diberkati oleh firman Tuhan. Waktu orang banyak tadi mendengar pelajaran yang di dalamnya ada pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan kepada mereka, kemudian kesan mereka adalah takjublah orang banyak itu mendengar pengajaran yang disampaikan Tuhan. Tidak hanya sekedar mengajar kemudian melupakan, tapi mengajar. Waktu Yesus mengajar kepada mereka, mengajar kepada para murid-muridnya itu, pengajarannya itu adalah pengajaran yang bisa membangun daripada pikiran, membangun daripada hati, membangun daripada karakter hidup seseorang, membangun daripada kepribadian seseorang, membangun dalam hidup kerohanian seseorang, sehingga hidupnya nanti akan menjadi berbeda dengan kehidupan-kehidupan yang sebelumnya. Itu sebabnya mereka waktu mendengar itu, wah, Yesus ini seseorang yang luar biasa. Ya, mereka mungkin bilang nabi, mungkin mereka bilang Tuhan, mereka mungkin bilang guru. Ya, saudara sekalian, dan mereka mendapati ada satu rema yang luar biasa dari pelajaran, dari perkataan yang disampaikan oleh Tuhan kepada mereka. Dan mereka berkata, Yesus ini sesuatu yang biasa. Pengajarannya membuat mereka takjub karena ia mengajar sebagai orang yang berkuasa. Orang yang berkuasa itu banyak memiliki hal dalam kehidupannya, dalam kepribadiannya, dalam pikirannya, dalam perkataannya, di mana apa yang dia sampaikan, apa yang dia ucapkan, apa yang dia utarakan dengan segala gerak-geriknya, ucapannya, dan tindakannya itu, maka orang yang di bawahnya itu mau tidak mau dia akan mengikuti daripada kemauan, keinginan, ataupun petunjuk yang disampaikan oleh orang yang berkuasa tadi. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita melihat dalam firman Tuhan bahwa Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, ya, berkuasa, memiliki sebuah tindakan, memiliki sebuah sikap di mana kalau mereka kemudian mengaminkan, mereka kemudian mengiyakan, mereka kemudian menurut, maka mereka bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Dan akibat dari ketakjuban mereka, akibat dari ketaatan mereka, akibat dari ketundukan mereka kepada firman Tuhan dalam pengajaran, dalam pelajaran, dalam perkataan yang disampaikan oleh Yesus, maka seringkali kita melihat dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, bahwa kemudian itu berakibat, berdampak kepada kehidupan mereka. Kalau mereka waktu itu mendengar perkataan yang disampaikan oleh Tuhan dalam pengajarannya, mereka yang sakit itu bisa disembuhkan, mereka yang lemah bisa dikuatkan, mereka yang mengalami kekurangan, mereka diberkati, dan masih banyak hal yang berakibat, berdampak kepada kehidupan mereka semuanya. Karena itu kita bersyukur bahwa saya dan saudara mengenal Tuhan, mengenal Yesus dalam karakter kepribadiannya, dan salah satunya tadi adalah karakter di dalam pengajarannya. Saudara sekalian,
Nah, kita akan melihat di dalam firman Tuhan, mereka takjub karena Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Pengajarannya pengajaran yang berbeda, ya. Pengajarannya adalah pengajaran yang berdampak. Pengajarannya adalah pengajaran yang membuat orang itu kemudian bisa larut, ya, bisa masuk ke dalam pengajaran yang disampaikan itu, dan kemudian ketika mereka mengaminkan, kemudian mereka taat kepada pengajaran itu, maka mereka kemudian mendapatkan sesuatu yang luar biasa, dan itu akan berdampak yang lebih luas lagi dalam kepribadiannya, dalam pikirannya, dalam hatinya, dalam kehidupannya, dalam kerohaniannya, dan mereka bisa mendapatkan pelajaran yang luar biasa dari apa yang mereka dengar dalam pelajaran yang disampaikan oleh Tuhan kepada mereka. Lalu tadi kita melihat di sana tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Nah, kita akan melihat tentang ahli Taurat ini dalam Matius 23 ayat yang ke-27. Injil Matius 23 ayat yang ke-27. Injil Matius 23 ayat yang ke-27 yang dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih nampaknya atau tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Sekali lagi, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Saudara, tadi disinggung dalam Injil Matius 7 ayat yang ke-29, Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa dan tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Tadi kita sudah melihat tentang ahli Taurat ini, yaitu orang Farisi, saudara sekalian, dalam Injil Matius 23 yang ke-27 dikatakan di sana bahwa Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini karena mereka itu ternyata hanya nampak di luarnya. Ya, saudara, nampak di luarnya. Sekarang ini seseorang supaya bisa tampil menarik, supaya bisa tampil memukau, supaya bisa tampil dan membuat orang kagum kepadanya, maka dia mengusahakan semaksimal mungkin dengan keuangannya, dengan apa yang dia punya, merombak dirinya, mungkin dengan operasi plastik, mungkin dengan tatanan kecantikan yang luar biasa, dirias dengan begitu rupa, didandani dengan begitu rupa, sehingga membuat orang begitu kagum. Dan ternyata itu akan sangat berbeda dengan apa yang kalau dia tidak didandani sedemikian rupa. Akan nampak dan jelas keasliannya. Orang Farisi ahli Taurat yang mungkin juga disinggung tadi oleh orang-orang banyak, bahkan murid-murid Tuhan ketika mereka mendengarkan pelajaran perkataan yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka, kesan mereka adalah Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa, bukan karena dia Tuhan, tapi memang ada sebuah karakteristik di dalam pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan kepada mereka, sehingga membuat mereka kemudian menjadi takjub. Karena apa? Bisa membangun. Jadi tidak hanya sekedar disampaikan, tapi Yesus juga melakukannya dengan sebuah tindakan, mungkin dengan mujizat, mungkin dengan pertolongan dan lain sebagainya, sehingga kemudian mereka semua dibangun dalam kehidupan karunia dan di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Nah, ketika tadi kita melihat tentang kehidupan sisi lain daripada ahli Taurat dan orang Farisi, dikatakan di sana, memang kamu ini orang yang nampak dari luarnya itu bersih, rapi, tertata, ya, kemudian ya berbeda dengan orang-orang lain, tapi ternyata di dalammu itu adalah penuh dengan kotoran, penuh dengan tulang belulang, yang penuh dengan kebusukan dan lain sebagainya. Saudara sekalian, ya dikatakan di sana bahwa hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi dalamnya berisi tulang belulang, ya, berisi kotoran dan lain sebagainya, sehingga itu membuat
kemudian mereka tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa kita saat ini ketika dalam pengiringan kita kepada Tuhan, Tuhan juga ingatkan kita supaya saya dan saudara juga jangan sampai menjadi seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini yang hanya sekedar terima akan firman Tuhan, kemudian tidak melakukannya, tidak ada actionnya, tidak ada tindak lanjutnya dari apa yang kita dengar ini, dan itu membuat kita menjadi sama dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hanya nampak rapi di dalam luarnya, tapi di dalamnya ada hal-hal yang lain yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini kita semua yang mendengarkan pemahaman Alkitab pada kesempatan ini, mari kita terus belajar dalam kehidupan kita. Ya, belajar untuk memahami tentang apa yang ada dalam firman Tuhan, dan Tuhan ingin supaya saya dan saudara dan kita semua bisa menjadi pelaku akan firman Tuhan. Entah apa yang nanti akan tunjukkan kepada kita supaya kita bisa menjadi pelaku akan firman Tuhan. Tuhan berkata kepada kita di dalam Injil Matius 11 ayat yang ke-29. Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-29. Injil Matius 2:11 ayat yang ke-29 dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tuhan berkata, ayo semua yang letih lesu, yang mungkin sedang down, yang mungkin tidak ada gairah, tidak ada kekuatan di dalamnya, mungkin sudah larut di dalam hiuk-pikuknya keadaan yang ada di sekitar kita, sehingga kita lupa kepada firman Tuhan, kita lupa kepada pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita, lupa kepada perkataan firman Tuhan, sehingga kita mengalami down dalam kehidupan kita. Tuhan mengajar dan mengajak kepada kita kembali, pikulah kuku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Di dunia ini kita belum pernah mendapati ada seorang yang berkata seperti apa yang disampaikan oleh Yesus, belajar kepadanya, kemudian karena dia lemah lembut dan rendah hati, belum ada. Yesus yang mengajar itu kepada kita. Tuhan yang mengajar dan mengajak kepada kita untuk belajar kepadanya, karena Yesus adalah sebuah pribadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Dia seorang yang lembut, dia seorang yang rendah hati, dan kita disuruh belajar kepadanya. Mengapa? Karena acap kali bahwa seseorang bisa nampak karakter yang sesungguhnya ketika ia mungkin berada di sebuah titik puncak dalam kehidupannya. Orang-orang Kristen, anak Tuhan juga bisa berada dalam sebuah keadaan yang seperti apa yang saya katakan tadi. Karena itu, Yesus mengajar kepada kita supaya kita datang kepadanya, belajar kepadanya, karena Yesus adalah sebuah pribadi, memiliki kepribadian yang lemah lembut dan rendah hati, dan jiwa kita, jiwa saudara, jiwa saya, kalau kita mau belajar kepada Tuhan, maka janji firman Tuhan kepada kita akan mendapatkan ketenangan di dalam kehidupan kita. Hari ini, apakah pikiran kita sedang gundah gulana, hati kita gundah gulana, pikiran kita sedang kacau karena situasi dan keadaan yang mungkin sedang kita hadapi sekarang ini, yang semua orang merasakannya, semua bangsa di dunia merasakannya. Tetapi Tuhan berkata lain kepada kita pada kesempatan hari ini dalam PA kita. Dia justru mengajak kepada kita, sekalipun semuanya sedang ada dalam sebuah kelarutan yang membuat orang itu bisa berubah sikap dan lain sebagainya, tapi Tuhan mengajak kepada kita supaya saya dan saudara boleh terus belajar kepada Tuhan, untuk belajar daripada sikap Tuhan yang lemah lembut dan rendah hati, dan akibat dari kesemuanya itu, maka jiwa saya, jiwa saudara akan mendapatkan ketenangan yang luar biasa seperti yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya. Hari ini kita sudah belajar dari firman Tuhan tentang karakter yang dimiliki oleh Yesus, yaitu karakter di dalam pengajarannya. Pengajarannya luar biasa, pengajaran itulah yang membangun kehidupan kita semua. Sekarang pertanyaannya ada pada kita semua, saya dan saudara dan kita semua hamba Tuhan dan pelayan Tuhan. 5 jawatan tadi, apa yang sudah ada pada kita? Mungkin kita sedang ada di salah satunya sebagai rasul,
atau sebagai nabi, atau sebagai guru, atau sebagai penginjil, atau sebagai gembala atau gembala jemaat yang ada dan kita kenal sekarang ini. Kita bersyukur dan marilah kita terus mengejar daripada jawaban itu, setidaknya salah satunya ada pada kita, dan kalau kita mau mengembangkannya, kita mau terus berusaha untuk meningkatkannya dan selangkah lebih maju dari kehidupan kita, kepribadian kita yang sekarang ini, maka kita semua akan terus dipertambahkan oleh Tuhan dengan hal-hal yang luar biasa yang akan Tuhan berikan kepada kita. Mari kita terus belajar kepada Tuhan, terus belajar kepada firman Tuhan, supaya saya dan saudara terus dibangun dan kita mendapatkan berkat yang luar biasa daripada firman Tuhan. Biar firman Tuhan akan semakin memberkati dan menguatkan kita, dan kita boleh mendapatkan jawaban-jawaban daripada Tuhan apa yang mungkin selama ini sedang menjadi keraguan di dalam kehidupan kita. Miliki sebuah sikap yang rendah hati dan belajar kepada Tuhan, dan kita akan mendapatkan ketenangan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pemahaman Alkitab yang sudah kami dengar pada kesempatan ini. Mari Tuhan tolong tambahkan kami kekuatan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami terus dibangun, kami dikuatkan, dan salah satu dari 5 jawatan dari firman Tuhan itu boleh kami dapatkan, kami kembangkan, dan itu akan bisa kami pakai untuk melebarkan kerajaan-Mu. Berkati kami Tuhan pada kesempatan sore hari ini dimanapun kami berada, dan kami dikuatkan oleh firman-Mu. Ajar kami untuk terus belajar kepada Tuhan, sehingga hidup kami mendapatkan kekuatan baru, dan kami akan diberikan ketenangan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati kami semua pada sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua berkata, amin. Tuhan berkati kita semuanya.